Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan salam. Kami sapa juga buat Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang mengikuti ibadah ini dari rumah atau di tempat di mana kita bisa memberi waktu beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan menyapa kita pada Minggu Letare hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Mazmur pasal 32 ayat 8 sampai dengan ayat 11, demikian firman Tuhan. Saya akan baca untuk kita. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nama Daud tentu sudah tidak asing bagi kita. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah mendengar kata Daud. Bukan saja itu di tengah-tengah kehidupan orang yang beragama Kristen, tetapi juga termasuk di antara agama-agama Semitik lainnya yang tumbuh dan lahir dari Timur Tengah atau dari Palestina, termasuk di dalamnya lah agama Yahudi ataupun agama Muslim. Baik tentang kejayaannya, tentang nama besarnya, tentang kesuksesannya sebagai raja yang besar, raja yang berjaya di Israel ketika itu. Ya. Karena itu pengalaman dan pergumulan Daud pada masa lalu barangkali juga bisa menjadi gambaran pengalaman dan kehidupan kita di masa yang sekarang ini. Pengalaman dan pergumulan Daud pada masa lalu sebagaimana yang disampaikan dalam Mazmur ini barangkali juga bisa menggambarkan kehidupan kita, bisa menggambarkan pengalaman hidup kita sekarang. Di antara kita barangkali ada yang seperti disampaikan oleh pujian kita yang kedua terakhir tadi atau pada saat memberikan persembahan. Syukur kepada Tuhan pada masa duka maupun suka. Jadi di antara kita tentu tidak ada yang tidak pernah bersuka. Tidak ada yang tidak pernah menerima berkat. Tidak ada yang tidak pernah merasakan berkat daripada Tuhan. Namun di sisi lain juga kehidupan kita juga tidak ada yang bersih, tidak ada yang lepas dari duka dan pergumulan. Termasuk di dalamnya adalah duka dan pergumulan karena dosa sendiri. Ya. Jadi sekalipun Daud itu dikenal sebagai raja yang berjaya, raja yang ternama, bahkan bendera Israel sekarang itu adalah mahkota Daud pada masa kejayaannya. Namun di sisi lain kehidupan Daud juga tidak terlepas dari dosa dan pelanggaran. Ya. Kehidupan Daud juga tidak terlepas dari dosa dan pelanggaran. Karena itu juga termasuk ya barangkali gambaran kehidupan pergumulan Daud dalam dosa dan dalam pelanggarannya, dalam kesalahannya kepada Tuhan, bisa juga menggambarkan kesalahan dan dosa kita juga kepada Tuhan.
Ya, mungkin dosa kita tidak sama seperti dosa Daud. Ya. Mungkin beda-beda tipis lah atau beti, ya. Atau serupa tapi tak sama. Kita mengingat satu dosa Daud yang sangat jahat di mata Tuhan, yaitu dengan caranya, dengan kuasanya, dengan konspirasinya membunuh seorang panglima perangnya yang bernama Uria hanya untuk mendapatkan istri si Uria tersebut. Ini kejahatan yang sangat luar biasa. Dia dengan cara sengaja secara tidak langsung membunuh seorang panglimanya sendiri di medan pertempuran, menyuruh pergilah engkau bertempur. Tetapi di dalam hatinya, pergilah kau bertempur supaya kamu mati dan supaya istrimu menjadi milikku. Nah, inilah satu kejahatan, satu dosa, satu kesalahan Daud yang amat sangat membuat dia jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu pertanyaan pertama bagi kita semua, termasuk juga bagi saya, untuk kita memasuki khotbah ini lebih lanjut, pertanyaan pertama, siapakah di antara kita ini yang tidak berdosa? Adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudara yang tidak berdosa? Adakah? Ada yang berani tunjuk tangan? Barangkali sama seperti saya. Saya tidak berani mengatakan kepada Tuhan, saya ini bukan orang yang berdosa. Saya tidak pernah berdosa, saya tidak pernah melanggar hukum-Mu Tuhan. Saya tidak pernah melanggar firman-Mu Tuhan. Namun, ya, yang merasa tidak berdosa barangkali ada. Walaupun tidak di antara kita. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Saya yakin dan percaya itu. Dan firman Tuhan dalam Roma 3 ayat 23 juga menggaransi itu, bahwa tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun yang merasa tidak berdosa barangkali ada. Bahkan sampai bersumpah, sumpah saya tidak melakukannya. Atau dalam istilah orang Medan mengatakan, mungkin yang cantik main melakukan dosa itu ada. Ya. Yang cantik main. Lihai menutupinya. Lihai menyembunyikan dosanya. Lihai berpura-pura. Lihai bersandiwara. Tapi ingat, selihai-lihainya kita menutupi dosa kita, memoles bagian luar kita di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Semua jelas, terang benderang. Walaupun kita mampu memoles diri kita, bersandiwara, memoles bagian luar kita. Ya, ini seperti Inang, seperti istri saya. Ketika saya pulang ke rumah, lalu saya melihat ada seorang gadis cantik di rumah, saya pikir ada tamu yang baru. Saya pikir ada tamu kami yang baru. Lalu saya salam, "Berwahado hamu Inang," ku bilang. Padahal istri saya sendiri. Kenapa? Karena ternyata dia baru pulang dari salon. Semua dipermak habis, dipermak maksimal. Gaya rambutnya berbeda, juga kulitnya juga dengan make up yang luar biasa. Sehingga saya tidak bisa mengenalnya, padahal istri saya sendiri. Karena ternyata setelah pulang dari salon, cantiknya membuat pangling luar biasa. Bisa begitu? Bisa. Jadi dalam peristiwa membawa anak baptis juga pernah suami salah istri. Nah, biasa kan kalau di kampung biasanya tukang salon hanya satu. Jadi yang mau membawa anak baptis itu ada 20 orang. Nah, jadi begitu orang mulai dari hari Sabtu sudah mulai salon itu. Mulai hari Sabtu sudah salon. Bagaimana supaya sanggulnya, supaya sasaknya tidak salah, tidak rusak, tidurnya pun tengkurap. Supaya salonnya enggak rusak. Nah, besoknya pada hari Minggunya, bentuk rambut semua ibu-ibu ini yang membawa anaknya dibaptis sama semuanya. Karena salonnya, tukang salonnya sama. Ya, obat-obat rambutnya pun sama. Sehingga suami melihat, oh itu istri saya, ternyata bukan istrinya. Nah, kalau mempoles bagian luar,
manusia ahlinya. Tetapi firman Tuhan berkata, tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Tidak ada kita yang bisa bersembunyi, tidak ada kita yang bisa menutupi dosa dan pelanggaran kita. Dan semakin banyak kita menutupi dosa dan pelanggaran kita, firman Tuhan berkata, kalau kita memeriksa ini mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat 5 dikatakan di sana, ya. Selama aku berdiam diri, tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti teriknya musim panas. Tetapi setelah aku beritahukan, setelah aku jujur kepadamu, setelah aku terus terang, setelah aku mengaku dosaku kepadamu, dikatakan di sana, maka aku bersuka cita. Ya. Jadi bagaimanapun kita menyembunyikan dosa kita, selihai-lihainya kita menyembunyikan dosa kita, justru akan menambah penderitaan kita. Karena itu sebelum nas ini pada ayat 5, pemazmur merasakan kelegaan begitu dia jujur kepada Tuhan. Begitu dia memberitahukan dosa-dosanya kepada Tuhan, begitu dia mengaku dosa-dosa dan pelanggarannya kepada Tuhan, ternyata Tuhan menerima dia. Ternyata Tuhan menyambut dia. Inilah yang menjadi sukacita kita seperti di dalam nas epistel tadi. Nas epistel tadi itu mengajak kita untuk bersukacita karena Tuhan mau mencari kita yang tersesat. Karena Tuhan mau memanggil kita yang tersesat. Karena Tuhan bersuka cita atas hidup kita. Begitu Tuhan menemukan kita, Tuhan bersuka cita. Sama seperti ketika Tuhan menemukan domba yang sesat itu. Tuhan bersuka cita. Lalu dia angkat domba yang hilang itu ke atas bahunya. Dan lalu dia bergembira. Mengundang sanak saudaranya, tetangganya juga untuk bersuka cita. Maka ini menjadi sukacita juga bagi kita. Sekali lagi tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi ingatlah, ini menjadi sukacita kita. Bahwa tidak ada dosa kita yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tidak diterima oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita yang tidak dicari oleh Tuhan. Supaya kita kembali kepadanya. Kita bagaikan domba yang tersesat, tetapi Tuhan mengasihi kita. Bapak ibu saudara-saudara, pertanyaan kedua yang boleh kita tanya dalam hati kita dan boleh kita renungkan juga. Pertanyaannya adalah, apa kebahagiaan kita yang paling tinggi? Kebahagiaan maksimal kita apa? Di saat zaman ini menawarkan banyak keinginan, banyak cita-cita, ya. Sudah kaya ingin menjadi lebih kaya lagi. Sudah punya 1 rumah ingin punya 10 rumah. Sudah punya 1 mobil ingin 3 mobil. Ya. Sudah S1 ingin S3. Sudah kerja ingin gaji 3 kali lipat. Ya. Sudah karyawan ingin menjadi pengusaha. Sudah punya istri 1, ingin punya istri. Kalau ini jangan. Cukuplah itu hanya mereka saja. Bagi kita cukup 1. Jangan sampai rela di RPP dari HKBP hanya karena ingin beristri lebih dari 1. Kalau di HKBP no. Tidak boleh itu ada. Nah, itulah keinginan kita yang mungkin menurut kita itu menjadi kebahagiaan kita. Tetapi firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 2 menjawab, ternyata bukan itu kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan kita yang sesungguhnya adalah hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Pengkhotbah 1 ayat 7 sampai dengan ayat 8 mengatakan bahwa segala keinginan kita itu seperti laut. Sekalipun semua sungai mengalir bermuara ke laut, tetapi laut tak pernah penuh. Sama seperti mata kita yang tidak pernah kenyang melihat dan telinga kita yang tidak pernah puas mendengar. Begitulah keinginan hati kita. Apalagi di zaman medsos sekarang.
Sudah keliling Indonesia, pengen keliling dunia lagi. Nah, kita ingin melihat tampilan kita luar biasa. Kenapa? Karena di sana ada gengsi, ada gaya hidup, dan lain sebagainya. Padahal kebutuhan hidup manusia menurut firman Tuhan hanya dua, makan dan minum. Saya akan bacakan untuk kita Pengkhotbah pasal 2 ayat 24. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum, dan lalu bersenang-senang atas jerih payahnya. Jadi manusia sebenarnya bisa hidup hanya makan dan minum saja. Bisa. Nah, kita mengingat Bapak Ibu saudara-saudara maupun naposo yang mungkin lahir dan besar di kampung, ya. Orang tua kita dulu bangun pagi jam 6 pergi ke ladang, tanam sayur, tanam cabai, tanam ubi, sore jam 6 pulang ke rumah. Ya. Udah sampai di rumah capek tidur. Mimpinya indah pula. Ya. Enggak pernah makan enak tapi mimpi makan enak. Enggak pernah keliling dunia tapi mimpi keliling dunia. Mereka bahagia, bahagia. Mereka sehat, sehat. Makanya kalau di kampung rumah sakit nggak laku. Di kampung saya tidak ada rumah sakit swasta. Jadi kalau mau berobat ke rumah sakit swasta harus ratusan kilometer. Ya. Panjang umurnya, panjang. Tapi kita sekarang bagaimana? Tidak hanya makan dan minum lagi. Semuanya sudah kita miliki. Ya. Pergi pagi, pulang petang. Tidur bisa nyenyak? Enggak. Banyak orang kaya, banyak orang yang hidupnya terberkati secara materi, susah tidur. Dan mimpinya buruk pula. Jadi sadar pun sakit hidupnya, mimpi pun sakit juga. Nah, akhirnya bagaimana? Umurnya tua terlalu cepat. Kenapa? Karena kita sudah membebani hidup kita hari ini dengan masalah 10 tahun ke depan. Kita bayangkan itu. Hari ini sudah kita bebankan hidup kita dengan 10 tahun ke depan permasalahan kita. Bagaimana hidup saya nanti setelah menikah? Bagaimana hidup saya nanti setelah saya punya anak? Bagaimana nanti hidup saya setelah saya punya cucu? Bagaimana nanti 10 tahun yang akan datang anak saya kuliah di mana? Akan jadi apa? Jadi usia kita 40 tahun, beban kita sudah 50 tahun. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata bukan itu yang membahagiakan kita. Bukan itu yang menjadi sukacita yang paling tinggi bagi kehidupan kita. Karena itu firman Tuhan menawarkan cara pikir yang baru, wawasan yang baru, yaitu sukacita yang paling besar bagi kita adalah ketika Tuhan menyambut kita, ketika Tuhan mengampuni kita, ketika Tuhan bersuka cita atas kehidupan kita, ketika Tuhan mau menuntun kita ke jalan yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengatakan, ketika aku jujur akan dosa dan pelanggaranku, maka aku menemukan kebahagiaan, aku menemukan sukacita, karena ternyata Tuhan menyambut orang-orang berdosa. Karena itu cara untuk meraih kebahagiaan kita adalah jujur akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Jangan bersandiwara di hadapan Tuhan. Jangan menyembunyikan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ini menuntun kita. Tidak ada kita yang tidak pernah berdosa. Tapi ingat, doa Bapa kami selalu ketika kita meminta berkat kepada Tuhan, kita juga pada saat yang sama harus memohon ampun kepada Tuhan. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi doa kita meminta berkat kepada Tuhan harus bersama-sama juga dengan dosa kita, jujur terhadap dosa kita kepada Tuhan. Mengapa orang yang jujur tentang kesalahan dan dosanya kepada Tuhan
merasakan kelegaan. Karena memang bersandiwara itu amat capek, amat susah. Siapa di antara abang-abang ini yang punya pacar 3 orang? Ya, kalau sempat 1 orang laki-laki atau 1 orang perempuan punya pacar 3, dia akan bingung sendiri. Bisa salah sebut nama, ya kan? Bisa salah merayakan ulang tahun pacarnya karena 3. Karena itu pastikan kalau mau punya pacar 3, pastikan ulang tahunnya jangan ada yang sama. Harus berbeda. Nanti kasih kado pada hari yang sama, rupanya ketukar namanya. Ketahuan. Nah, jadi kejujuran itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua, kebahagiaan kita adalah karena Tuhan mau mengajar kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, aku hendak mengajar engkau supaya bijaksana dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini sangat keras, menegur siapapun yang dikasihinya. Bahkan dikatakan di sana, janganlah kau seperti kuda atau begal atau bagal yang tidak jinak, yang liar, kalau bukan dikendalikan oleh tali kekang, oleh tali les. Artinya bahwa manusia yang tidak mengenal dosanya, yang tidak memiliki akal, yang tidak mengenal jalan Tuhan, dia bagaikan kuda liar, bagal liar yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Karena itu ayat 10 dikatakan dia banyak kesakitan yang diderita oleh orang fasik itu. Banyak kesakitan yang diderita oleh orang fasik. Orang yang seperti kuda atau bagal yang liar itu. Yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa mengendalikan pandangan matanya. Yang tidak bisa mengendalikan pendengaran telinganya. Dia akan menderita oleh perbuatannya sendiri. Oleh tindakannya sendiri. Nah karena itu apa yang menjadi renungan bagi kita melalui khotbah hari ini? Yang pertama, sekali lagi kebahagiaan kita adalah apabila Tuhan berkenan kepada kita. Inilah kelebihan kita melampaui apapun. Melampaui gaji yang naik 3 kali lipat. Melampaui prestasi kerja. Melampaui kesuksesan kita dalam studi kita. Melampaui kebahagiaan kita, sukacita karena naik pangkat, karena naik jabatan. Jadikanlah apabila kita berkenan di hati Tuhan, itulah kebahagiaan kita yang pertama. Kebahagiaan yang lain itu menjadi urutan yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi jangan dibalik. Jangan dunia dulu menjadi kebahagiaan kita, niscaya kebahagiaan dari Tuhan tidak akan datang. Tetapi apabila kebahagiaan dari Tuhan kita cari lebih dulu, kebahagiaan yang lain akan menyusul dengan sendirinya. Karena itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan akan bersuka cita dan bersorak-sorak karena dia tidak akan terbeban dengan segala dosa dan pelanggarannya. Yang kedua yang mau kita renungkan lewat firman Tuhan ini, orang yang mengenal Tuhan itu akan selalu bersuka cita. Orang yang mengenal dirinya akan selalu bersuka cita. Karena apa? Apabila kita mengenal diri kita, ketika kita sakit pun kita sadar. Ini sangat menarik, ini kalau kita bisa membaca lagi nyanyian kita pada persembahan sebelum khotbah tadi. Ya, mungkin kalau bisa dari tim multimedia mereview kembali nyanyian kita, nyanyian Kidung Baru nomor 133 ayat 2 maupun ayat 3 ini ya. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Awan hitam itu gambaran kegelapan atau duka. Syukur atas suka maupun duka.
yang kau beri tiap saat. Jadi orang yang mengenal dirinya siapa? Manusia yang lemah, apabila dia sakit dia akan bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur karena saya sakit. Itu berarti bahwa saya masih hidup. Hanya orang matilah yang tidak pernah sakit. Kalau kita gagal kita bersyukur. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya belum berhasil. Itu artinya saya harus menjadi lebih lagi dan lebih lagi. Apabila usaha saya yang tadinya lancar dan jaya sekarang sedikit-sedikit minus, saya bersyukur masih bisa bekerja. Saya bersyukur masih bisa berusaha. Karena itu firman Tuhan ini mengajak kita menjadi orang-orang yang nothing to lose. Nothing to lose, everything to gain. Jadi tidak merasa rugi atas segalanya, tetapi berharap bahwa di dalam duka pasti ada suka. Di dalam ketidakberhasilan ada keberhasilan yang menanti. Di dalam kerugian yang banyak kita menantikan keuntungan yang banyak. Di balik waktu kita yang lama menunggu jodoh kita, yang usia kita menurut kita sudah terlewatkan, kita menanti ada jodoh yang terbaik yang diberikan Tuhan kepada kita. Di balik penantian kita yang lama terhadap hadirnya seorang anak di tengah-tengah keluarga kita, kita menanti seorang anak yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Amin.